Oke sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Mandiin Bali. Dan di video kali ini masih di seputaran proses membuat bonsai. Jadi membuat bonsai dari awal atau dari nol. Jadi bagaimana proses membuat bonsai yang prospek kedepannya, yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan hari ini yang kita bicarakan adalah sebuah bibit pohon atau sebuah batang pohon, atau membuat bonsai dari awal atau dari nol yang kita program atau proses kita jadikan miniatur sebuah pohon besar yang kita tanam di atas pot. Dan dalam proses membuat bonsai, jadi hal yang penting ya di awal kita tentukan adalah konsep. Jadi kita buat bonsai itu dengan gaya apa, dengan konsep seperti apa. Jadi sudah dari awal kita tentukan sehingga kita bisa memprogramnya atau membuatnya. Jadi membuat gerak dasar yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dari akar, kemudian dari gerak batang, kemudian letak percabangan dan seterusnya. Jadi itu yang terpenting ya di tahap awal. Jadi kita tanam bahan bonsai, kemudian kita proses atau kita konsep dengan gaya seperti apa. Jadi banyak gaya dalam seni bonsai, seperti gaya tegak berliku, gaya tegak lurus, gaya miring, gaya menggantung, gaya semi menggantung, dan ada beberapa gaya-gaya lain seperti gaya bunjin, gaya sapu terbalik, dan yang lain-lainnya. Jadi perlu dipelajari lagi. Dan selain kita mengkonsep atau membentuk dari sebuah bonsai atau sebuah pohon bonsai, dan ada beberapa hal yang penting lagi selain pembentukan, yaitu perawatan. Jadi dalam membuat bonsai tidak hanya membentuk saja, namun perawatan juga tidak kalah pentingnya. Karena kenapa? Dengan perawatan yang baik akan membuat bonsai akan lebih cepat. Kadangkala dalam proses pembuatan bonsai kita mengalami kendala. Kenapa bonsai kita tidak kunjung jadi-jadi? Jadi ada beberapa masalah ya mungkin yang kita pernah alami. Jadi kita tidak merawat bonsai kita. Jadi perawatan itu contohnya adalah menjaga kesuburan. Jadi harus tetap subur dan juga tetap menjaga kesehatan dari bonsai yang kita proses. Jadi jika dengan proses yang baik dan benar, saya yakin sahabat bonsai di rumah akan cepat jadi. Namun cepat jadi dalam proses membuat bonsai itu tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, atau sebulan, ataupun mungkin akan bertahun-tahun ya. Karena proses dalam membuat bonsai itu memerlukan kesabaran, karena prosesnya lama, dan juga ketekunan. Artinya tekun itu artinya tetap merawat, tetap hobi bonsai, tetap menjaga kesuburan, tetap menjaga kesehatan dari pohon yang akan kita tanam. Dan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat pohon bonsai yang hanya kita tanam di atas pot saja. Jadi teman-teman yang tidak memiliki lahan ngeground, jadi tidak perlu takut, jadi tidak perlu ragu ya. Jadi kita bisa memproses dari bonsai kita hanya di atas pot saja. Namun agar prosesnya lebih cepat, kita harus atau kita berusaha membuat bonsai dengan ukuran yang medium, kecil, atau small, dan juga mame. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk merawat pohon bonsai, yang pertama yang kita lakukan adalah penyiraman. Jadi penyiraman itu wajib. Kemudian media yang porus, kita harus menggunakan media yang porus itu untuk menjaga kesuburan dari pohon ya. Kita harus menggunakan media porus. Jadi media porus artinya media yang berongga. Jadi saat kita menyiram, air langsung jatuh ke bawah pot. Jadi tidak ada pengendapan di media, sehingga pertumbuhan dari akar menjadi tumbuh dengan bagus, dan kemudian diikuti oleh pertumbuhan dari tunas-tunas dan juga cabang-cabang dari pohon yang kita akan proses. Kemudian selain media, kemudian pupuk. Jadi tetap kita melakukan pemupukan secara berkala. Jadi pemupukan itu bisa kita lakukan atau kita gunakan dengan pupuk kotoran kambing atau pupuk organik maupun pupuk anorganik. Dan juga
untuk bahan bonsai yang sudah hidup atau hidupnya dengan baik, jadi kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari atau full terkena sinar matahari, atau tergantung dari jenis bonsai yang kita buat. Nah, dan karena setiap pohon memiliki karakter yang berbeda, jadi perlu kita pelajari lagi. Dan untuk menjaga kesuburan, penting juga kita melakukan pergantian media secara berkala. Jadi kenapa harus kita ganti medianya secara berkala? Karena kita hanya menanam bonsai di atas pot yang kecil. Jadi harus rajin ganti media. Biasanya kita mengganti media bisa 6 bulan sekali ataupun setahun sekali, tergantung dari ukuran pohon, tergantung juga dari ukuran pot. Nah, jadi itu untuk kesuburan dari pohon. Nah, jadi semakin subur pohon, semakin cepat kita memproses atau membentuk dari pohon tersebut. Karena kenapa? Karena dengan kesuburan pertumbuhan akan lebih cepat besar, dan lebih cepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Dan seperti yang saya lakukan di video ini, yaitu proses kali ini masih tetap di proses penyuburan, yaitu melakukan pergantian media secara berkala. Dan untuk pergantian media dari bahan sancang ataupun dari bahan bawang gunung yang saya okulasi dengan sancang ini, biasanya saya menggunakan media pasir malang yang saya campur dengan kompos atau tanah subur. Kemudian saya isi pupuk atau tambahi pupuk untuk pemupukan, yaitu pupuk organik maupun anorganik. Nah, jadi kita bisa pakai pupuk kotoran kambing atau juga bisa memakai pupuk Osmokot atau Dekastar. Jadi sahabat bonsai, kesuburan itu adalah hal yang mutlak dalam membuat bonsai. Karena tanpa kesuburan, bonsai sahabat bonsai di rumah tidak akan jadi-jadi. Nah, jadi seperti itu, seperti pengalaman saya. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga, bisa komen di kolom komentar. Kita sharing bareng, kita belajar bareng. Nah, jadi ini dia prosesnya, proses pergantian media. Nah, saya menambahkan sedikit pupuk dari pupuk kotoran kambing yang biasa saya beli di stand bonsai ataupun di pedagang pupuk atau di pedagang tanaman hias. Nah, ini prosesnya sudah selesai, dan saya akan ambil lagi satu atau pohon yang lagi satu dari pohon gunung yang diokulasi dengan sancang juga. Jadi bagaimana bentuknya atau bagaimana prosesnya, langsung kita eksekusi. Nah, sedikit juga saya tadi lupa menjelaskan. Jadi selain dari pembentukan, kemudian penyuburan, yang ketiga adalah menjaga kesehatan dari pohon tersebut. Jadi sudah subur, bentuknya juga sudah bagus, namun kesehatannya kurang, jadi perlu kita rawat. Jadi bagaimana merawat ya, merawat kesehatan dari pohon. Jadi kita lihat saja pohonnya. Biasanya kadang-kadang ada serangga atau ada hama yang menyerang pohon kita wajib melakukan insektisida. Jadi insektisida itu juga penting dalam proses membuat bonsai. Namun ada beberapa pohon yang mungkin kebal terhadap hama, jadi bisa tidak kita lakukan insektisida. Namun ada beberapa pohon yang wajib kita insektisida. Jadi contohnya seperti pohon sancang. Jadi pohon sancang itu wajib kita melakukan insektisida karena sering sekali dicari hama seperti ulat, kupu-kupu putih. Jadi ini sangat mengganggu dari pertumbuhan bonsai sancang sahabat bonsai di rumah. Nah, jadi seperti itu, ada 3 hal penting ya, 3 hal penting dalam membuat bonsai. Jadi yang pertama pembentukan, kemudian penyuburan, dan yang ketiga adalah menjaga kesehatan dari pohon bonsai yang kita akan proses. Dan saya yakin jika sahabat bonsai sudah melakukan 3 cara ini dengan benar, saya yakin sahabat bonsai di rumah akan memiliki bonsai dengan kualitas atau prospek nanti ke depannya yang akan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi seperti itu.
tip dari saya atau triknya dalam membuat bonsai. Karena membuat bonsai tidak hanya kita melihat bentuk saja, jadi kesuburan juga penting, kesehatannya juga penting. Jadi sahabat bonsai, semoga video ini bermanfaat. Saya hanya sharing bareng dan kita belajar bareng dalam membuat bonsai. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.